Nah, udah lelah nih seharian beraktivitas, enaknya kita ngemil cantik, tapi nggak jauh dari stasiun KRL katanya ada kafe unik dari barang-barang antik punyanya penyiar kondang yang legendaris. Tapi ngomong-ngomong pintunya di mana ya? Dari tadi kok hutan semua nih Ada yang kanan kiri. ngomongin gua nih. Lah. Ntar dulu. Penyanyi legendaris. Tahu gua sih orang bilang gua orang yang ganteng permanen. Ini kenal saya ini. Mas Dik Ih, doang. halo, Nay. Aduh. Wah. Mas Dik doang, gimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah sehat. Doain terus ya. Mantap. Mudah-mudahan istiqomah di dalam kebaikan dan kebajikan. Dari tadi nih saya cariin pintunya di mana? Good. Oke. Ya. Awalnya nih nggak ada pintu. Heeh. Ini belakang kampung. Sekarang jadi depannya kampung. Oh. Tahu-tahu dibuatin jalan begini sama Allah. Ya melalui Bintaro Jaya ya. Lalu ada 2 pintu yang dibuka menuju stasiun dan menuju rumah goa. Oh. Rumah double M, seperti nama Allah double L, seperti nama Nabi kita Muhammad double M. Rumah juga ingin mendapatkan kebaikan dan kebajikan dari 2 nama yang disandingkan gitu. Karena kan di sini ketrel ya. Iya. Jadi ada 2 jalur. Ya, ada iman, ada akhlak, ya kan? Kalau mikrolet tuh sering kebut-kebutan, sering malangin jalan orang, bikin macet, cuma sekedar cari penumpang. Tapi rel kereta selalu istiqomah dari dulu. Dari angkutan yang dianggap marginal sekarang menjadi Mantap. kelas. Oh. Ya. Nih, goa itu singkatan. Apa tuh Mas Dik? Go to Allah. Oh, asik. Mas Dik, ini seger banget tempatnya nih. Ini nggak kayak di Bintaro nih. Kenapa milih tempat di sini nih Mas Dik? Ya, aku rasa dimanapun tempat kamu berpijak, disitulah kamu bersujud. Asik. Disitulah kamu akan ibadah, disitulah kamu akan menangkap cahaya di atas cahaya. Ngomong-ngomong, come on. Wis, wali. Udah ada wali. Tapi ngomong-ngomong Mas Dik, ini dulu modal bangunnya 900.000. Kok bisa? Ya, aku kan pengen jadi kekasih yang maha kaya. Tapi kan Allah senang bersenda gurau. Candanya luar biasa. Terus, uang segitu, dengan tanggung jawab yang begitu besar, saya ketawa geli gitu. Aduh, ini pasti saya ingat kata guru saya yang ada di kitab Al-Hikam ya. Kapan seorang hamba merayakan hari raya? Saat penderitaan itu datang padamu. Jadi aku bergembira, gak curhat, gak bikin hashtag tolong bantu gitu ya. Jadi saya dengan uang 950.000 itu, saya kerjakan 1 orang 2 hari untuk membongkar rumah. Dapat gairahnya, dapat sulnya, dapat girohnya, semangat. Dan rumah yang baik adalah rumah yang ketika kamu masuk, ada tempat wudhunya. Iya nih. 1, 2, 3, 4 keran. Dan ini sebelah kanan apa nih Mas Dik? Nah, musolahnya? Ini musola ya. Ada musola di mana kamu kalau mampir ke sini bukan hanya makan doang, atau kamu sedang ketinggalan ibadah, bisa kamu selesaikan ibadahnya dulu. Atau pesan dulu, lalu kamu ibadah, selesai ibadah, jadi. Mas Dik, nah ini lampu apa nih? Ini banyak barang unik di sini kayaknya nih Mas Dik. Ini the time tunnel. Wah, artinya berarti nih, kalau lu pingin ke satu tempat, nggak mau ngabisin waktu, tahu-tahu lu ada di situ, lu masuk ke dalam nih. Nanti gue pasang listriknya. Nyetrum. Nah, lu pindah deh ke alam lain. Iya benar. Kayak mana gue ada kerjaan gitu loh. Tapi ini aslinya apa? Aslinya ini mesin Ini cuci. mesin cuci ya? Ini kayak yang di rumah saya nih. Ini mesin jahit. Ini jangan-jangan punya saya nih. Aduh, tahuan. Waduh, lu di mana tinggalnya? Bojong. Iya, gue di kenyotnya. Aduh, iya. Beneran ini mau punya saya ini. Mau salaman dulu gitu ya. Damai ya Pak ya. Bojong kenyot. Masih penasaran nih sama barang-barang antik di sini nih Mas Dik nih.
Ya, ya, ya. Yang paling unik apa Mas Dik? Biasanya penasaran tuh karena judi ya. Ini penasaran karena barang-barang antik. Barangkali Ya, dijual coba kan? lihat ini kan biasanya di rongsokan ya. Kita lihat Oke. ini di pengepul-pengepul pemulung ya. Terus ini coba lihat ini mesin cuci Nah, lu. bikin jadi lampu kristal. Yo, cerita Nah, lampu lu. kristal. Karena gua nggak mampu beli lampu kristal ya. Apalagi kristal yang 24 karat. Gua hanya mampu beli karatnya aja. Beli karet. Ah, tuh lihat ya, ini karena dapatlah kemarin habis karatnya. Halloween ya, jadi masih ada laba-labanya ya. Jadi ada tematik-tematik. Ini gue buat dari kipas angin, terus ada gear mobil, terus ada selang gas, terus gue kasih lampu. Oke. Tapi biasanya yang bikin-bikin kayak gini emang peduli lingkungan gitu. Tapi Mas Dik emang orang salah satu yang peduli lingkungan. Ya, gue pikir agama tuh ya, Mengajarkan kalau itu, lo ya, ada setuju, sampah setuju. di jalan dan itu bukan sampah lo, terus lo pungut, lo pindahin pada tempatnya, Pahalanya itu sih gede. menurut gue disebut agama ya. Iya. Tapi apakah semua orang beragama bisa melakukan itu? Hmm, PR itu. cakep. Nah, kalau ada orang sampah, dia lihat lagi, dipungut lagi, terus dia mau buang, tapi nggak jadi dibuang, dimanfaatkan yang sekarang, itu yang disebut ihsan. Orang Nah. yang mampu melihat keberadaan Allah, walaupun ada di dalam sampah, sampah itu menjadi berkah. Mantap ya? Mantep. Makanya jangan Jadi- buang sampah sembarangan, dipilah-pilah dulu. Ya, semua agama mengajarkan itu, tapi prakteknya kita benar harus betul-betul dijalankan ya, Mas Dik ya. Iya, jadi itu antara perbuatan dan ucapan Setuju. sama. Ini guru-guru gue ya. Memajang foto guru-guru di rumah itu sesuatu keberkahan buat tuan rumahnya. Ini ada Buya Razi, ada Syekh Maulana Hisham Kabani, ada MH Ainun Najib, ada Wan Sehon dulu tidur di sini, mampir di sini, tahajud datangnya. Terus ada Gus Baha, Oh, ada Gus Nafis, ada Opik, ada Ustaz Sumatu. Banyak sekali lah ya. lengkap. Lengkap. Dan ini ada imam-imam dunia. Oh. Dari Palestina, dari Yordania, imam sholat subuhnya di Masjid Al-Quds, ada Masjid Aqsa, lengkap lah ya, ada Masjid Syebul Kafi. Ini studio anakku. Nanti biasanya sore tuh ya, ada Selasa Rupa, tempat kita berkarya. Anak-anak di sini gambar. Jadi banyak nih gambar. Ya karena ini rumah ya. Betul. Orang suka berpikirnya kafe, apa rumah sih? Emang rumah gitu. Terus jadi kafe, jadi warung. Oh, MKM juga dilibatkan di sini ya, Iya. Mas Dik ya. Ya ada studio. Tapi ngomong-ngomong soal arsitek, ini arsiteknya siapa, Mas Dik? Ah, bapaknya anak-anak. Ya ini ruang. Ini lukisan bini gua nih. Oh, Dia menerima pesanan. mantap. Ini karya-karyaku nih. Jadi masih suka lukis? Masih kadang-kadang ya. Itu juga lukisan gua baru pulang dari jalan-jalan ke Eropa ya. Oke. Ini ada beberapa. Keren. Penasaran nih sama yang di bawah, Mas Dik? Kayaknya ini masih luas ya, Mas Dik ya? Boleh Hah? dong ajak jalan-jalan dong ke bawah? Mari. Oke. Ya teman-teman, kita berada di ketinggian di mana kamu bisa melihat sunset Asik. di sore hari. Gak usah jauh-jauh ke Bali, ada di Tangsel. Dan ini tempat yang paling mantap. Mantap. Ya. Ada kereta lewat arah Tanah Abang ke Jombang dan Jombang ke Tanah Abang. Wah, ini sih paling enak nih. Pulang kantor, pulang sekolah, nongkrong di sini. Tutup jam berapa, Mas Dik? Tutupnya buka jam 12, tutup jam 9. Tutup buka jam 12 siang. Hmm. Oh, tutup jam 9. Wah, seru banget nih. Mas Dik, kalau misalnya dari sekian banyak sini, interiornya kayak banyak banget yang barang bekas. Ada yang paling berkesan nggak? Yang Ya buat aku semuanya berkesan karena tidak mungkin saya niat cari sesuatu dan di tempat itu langsung ada. Kadang-kadang kita nemu sesuatu, mau disandingkan ke sesuatu, nggak pada hari yang sama, nggak di tempat yang sama. Dan kita yang akan menyatukan pada satu hari yang sama. Ya.
Wah, seger nih. Apa ini? Luar biasa ini. Wah. Mari kita minum kawan, sahabat. Wah, diambil. Waduh, apa nih? Ini minuman apa nih Mas Dik? Ini jahe merah ya. Wah. Jangan lupa bismillah yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua yang ada di sini makanannya ini UMKM yang kelola. Ya, karena saya nggak bisa masak, bahkan saya nggak orang dapur. Cuma itu bukan berarti selesai sampai di situ. Saya punya persahabatan, saya pembina UMKM, saya memotivasi mereka, tapi saya berlaku nggak adil. Saya nggak melakukan sesuatu yang apa saya lakukan sebagai motivasi. Akhirnya saya buat, saya dengan izin Allah ngasih persyaratan buat para pedagang hebat, harus punya keahlian, harus silaturahimnya bagus, harus bisa didagangkan produknya, lalu harus pandai berbicara dan dekat dengan Tuhannya. Nah, saya lakukan itu di sini juga. Dan alhamdulillah viral ya, alhamdulillah viral juga. Dan itu bukan semua karena saya, bukan karena IG saya, bukan karena dunia maya, karena dia mau aja. Ya. Nah, tapi yang paling penting, gimana caranya kita menjadi kemauan dia, menjadi kehendak dia yang diperjalankan. Ini penting. Wah, aku jadi mau challenge Mas Dik nih. Siap. Tapi challenge-nya nanti rahasia. Kita ke bawah. Karena masih banyak banget di tempat di sini Mas Dik nih. Wah, lagi Tadi saya lihat di bawah tuh nih. ada pinggir sungai, seru banget nih. Wah, kayaknya kalau kita minum air jahe ini di bawah nih lebih seger Mas Dik. Siap, Ayo siap, dong, siap. ajak aku ke sana dong. Oke, bentar ya. Minum dulu dong. Wah. Wah, ini dia yang di pinggir kali nih. Iya. Ini nih yang sering difoto. Jadi nih. lengkap di sini. Ada pinggir kali, ada jurang, ada jalan kecil yang indah, ada kereta, ada pintu tol, ada jalan tol, ada semilir angin, ada pohon-pohonnya asik ya. Asik banget. Tapi tadi di belakang Mas Dik itu harusnya danau ya? Ini harusnya Ini danau. dulu tempat cucian kangkung orang-orang kampung. Oh. Jadi masih bingung saya mau buat apa ya. Karena semuanya butuh biaya. Ah, tadi nih saya mau challenge Mas Dik nih. Jadi kebetulan di rumah tuh pagar copot kawatnya sama ada lampu jatuh. Wah, nimpe kali nih. Ah, kira-kira bisa dibikin apa nih Mas Dik? Waduh. Itu lampu semalam. Jadi di rumah kalau tuh copot. teman-teman lampunya udah nggak digunakan, sekarang kan kita ada tanaman vertikal ya. Iya. Dan ada juga tanaman yang tumbuh, kau pelihara sengaja untuk hiasan di rumah. Ada begini, gampang. Yang pertama, kamu hati-hati lampunya, karena ini kecil ya. Kalau kecil itu gampang tipis dan gampang meledak. Nah, pinjam tang, Ah. Tuh, tangnya tang potong. Waduh. Ini bisa Copot. copot. Ngeri saya nih. Tapi lampunya copot tuh kan. Ya. Gue juga bilang apa? Iya. Karena ini lampunya terlalu tipis. Tapi kira-kira beginilah ya. Mudah-mudahan bisa keambil nih. Jadi dililit di media lain. Mhm. Nah, supaya nanti dia bisa jadi. Disulam, dikunci. Sebenarnya kalau bikin tuh gak harus gimana-gimana. Yang penting kamu bisa jadi orang yang berbeda. Dari yang sudah berbeda. Yang pernah lahir berbeda. Wah. Tapi itu bisa elokin besi gitu bukan Nabi Daud kan nih? Ada sih titisan-titisannya. Ini harus dilem ya. Karena challenge-nya nggak nyiapin lem. Nah, Gini. masuk. Wah, jadi ya. Airnya mana? Air. Bentar. Ada konser nih. Air. Kayak masukin. Iya. Kita harus kerjasama. Wah, iya benar. Waduh. Nah, ntar kira-kira beginilah ya. Jadi nomor 30 itu Ada yang ada hiasan. lampunya. Wah, mantep nih. Ini biasanya kalau nggak ada tamu-tamu gue makan nih. Ya, namanya lulusan seni. Jadi
apa-apa jadi pegang jadi bagus. Kucingnya mandi. Tapi Mas Dik, kenapa milih akhirnya hidup sederhana seperti ini Mas Dik? Ya kesederhanaan itu kan kebersahajaan. Orang nggak mungkin bisa hidup sederhana kalau belum pernah kaya. Kalau dia miskin, dia hidup sederhana, ya udah semestinya. Ya kan? Tapi kalau dia kaya, dia punya mobil, mau naik kereta, hidupnya seperti orang-orang terdahulu lah yang pernah saya teladanin. Ya aku rasa kita harus seperti itulah. Hidup tuh harus bahagia dengan apa yang kita miliki, kita bisa menikmati. Kangen nih dengerin Mas Dik main gitar. Mari. Ayo. Main gitar ya. Wah. Ayo. Nggak bilang. Kita di bawah naungan pohon yang rindang, sejuk di tanah atap rumah, kadang ada mangga. Semilir angin berdesir masuk tanpa lewat pintu dan kisi-kisinya. Sesekali kereta jurusan Tanah Abang dan Parung Panjang menambah harmoni nyanyian di pinggir kali. Datanglah ke rumah goa, datanglah ke rumah goa, datang ke rumah goa, menepi sebentar melihat sisi yang mulai pudar. Mungkin kau kan temukan jati diri yang mulai hilang di antara kesejukan bambu yang tumbuh liar. Ini mah tentang rumah goa, betul ya? Iya. Aduh. Tantang dulu. Judulnya rumah. Fans ya. Aduh. Pas lagi panasnya ada fans nih. Duh lagi gerah ada fans nih. Aduh, zaman sekarang masih harus suka minta tangan Bang. Iya ada dong. Kalau kegerahan aja. Ada fans. Pasti. Ya, sekarang kandang Jong gimana? Alhamdulillah jalan terus karena Allah semuanya diperjalankan. Kalau saya harus memperjalankan saya nggak sanggup dan saya nggak akan mampu. Itu kan tempat main aja, bukan sekolah, tempat keseimbangan, menjaga keseimbangan agar anak-anak lahir leluasa dalam bergerak dan ujung-ujungnya menjadi manusia yang wajar. Jadi kegiatannya dia rutin atau ya kalau lagi ada mau bikin event baru event aja gitu? Oh enggak, ini kita udah lagi bikin charity buat Cianjur. Oh iya. Kangen nih mau lihat piala-pialanya Mas Dik. Wah pasti masih disimpan, masih ada. Tahu aja ente. Ada dong. Boleh dong. Nyok. Kita berangkat ya. Ini saya bawa pulang satu boleh nggak nih Mas Dik? Woi jangan woi. Lah, emang apa ini? Ini kan mewakili Dai TV, sahabat Dai TV juga yang udah milih saya sebagai pembawa acara favorit Panasonic Award. Wah, salam olahraga. Salam olahraga. Masih inget aja ente. Iya dong. Coba dong, opening dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya pemirsa, sekarang kita kiranya kuis. Jangan lupa passwordnya.
3 menit wang 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 wang. Hadiahnya Oh, ya. jadi ingat Om Pepeng jadinya. Iya. Oh dia kuis jari-jari ya. Tapi Mas Dik kalau misalnya disuruh pilih jadi aktor film atau presenter, pilih mana? Pilih jadi hamba Allah aja. Masya Allah. Ada mimpi yang masih belum tercapai nggak Mas Dik di Nggak usia yang ada. sekarang? Aku udah nggak punya keinginan. Aku takut umur 54 ya. Masih punya keinginan dan keinginan itu bukan keinginan Allah untuk apa ya. Lebih baik apa yang ditugasi dia saya jalan aja. Ini Cianjur nih, sedang ada musibah. Ya hati harus tergerak lah. Iya. Terus haruskah kita kehilangan keluarga kita, haruskah kita kehilangan rumah kita, baru kita merasakan itu semua. Kayak kan nggak mungkin. Ini adalah panggilan hati nurani, bergerak. Jadi ada makna di setiap kehidupan kita, aktivitas kita gitu sehari-hari Mas Dik. Iya, Allah kan sering berdialektika sama kita melalui peristiwa ya. Iya. Cuma kita harus bisa benar-benar mengikrokkan apa yang terjadi. Terima kasih pelajaran hari ini Mas Dik. Waduh, Siap. banyak sekali nih pelajaran Saya udah alam, boleh turun mimbar, Pak. pelajaran lingkungan, pelajaran tentang kehidupan. Wah, terima kasih Mas Dik sudah ngajarin kita. Saya justru banyak belajar dari Dai TV ya. Banyak makna kalau kita menyaksikan acara itu. Dulu TV sebelum banyak siaran, saya sering mengamati Dai TV ya. Terima kasih Mas Thank Dik. you. Sehat selalu. Tapi sebelum saya pamit, boleh Apa dong ada pesan lirik lagu yang oke nih. Tentang untuk apa ya? Pemirsa Dai TV tentang cinta kasih, Oh, tentang kedamaian. Wih, Apa yang menurut Mas Dik bisa menjadi penutup kita hari ini? buat sahabat Dai TV. Cinta itu siap dibebani dan cinta itu mengasihi dan cinta memberi harapan tanpa pernah berharap dan cinta kelak melahirkan rasa tak mengenal lelah. Kita sesungguhnya tak punya cinta, dialah yang maha pencinta yang mengajarkan cinta. Dan jangan menyintai melebihi dari yang maha menyintai. Sahabat, cinta itu milik Tuhan kita. Kita hanya berlomba ikut turnamen agar kita mirip ya, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Saya Dik Doang, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Dik.